Tidak ingin masuk atau rumah ini terlalu jelek untukmu? Delisa tersentak ketika dia sedang berdiri di depan rumah kecil yang terbuat dari kayu tua berkualitas. Walaupun terbuat dari kayu, rumah itu masih menunjukkan ciri dari keindahan klasik di masa lalu. Dengan halaman rumah yang dipenuhi oleh beberapa tanaman hias yang terurus, rumah itu juga mencuri perhatian Delisa yang terpesona. Sungguh tidak, jawab Delisa sambil tersenyum kecil. Aku hanya terkejut. Aku tidak tahu jika rumah ini memiliki daya tarik yang luar biasa. Nathaniel, pria lumpuh yang baru beberapa jam menjadi suami Delisa, tidak menjawab. Dia segera menekan tombol kursi rodanya, berlalu masuk ke dalam rumah. Delisa mengikuti Nathaniel ke dalam rumah. Dia tercengang dengan keindahan interior yang tidak kalah pesonanya. Dinding-dinding kayu yang mengelilingi ruang tamu dipoles dengan warna hangat, dan perabotan yang ditempatkan dalamnya menunjukkan keindahan yang khas dari era tersebut. Dari era sebelumnya, di atas mantel perapian, terdapat sebuah lukisan kuda yang begitu indah menghiasi dinding, menambah keanggunan ruangan tersebut. Di dalam rumah ini hanya mempunyai satu kamar tidur, jadi kau tidak diizinkan masuk ke kamarku, ucap Nathaniel dengan suara tegas. Delisa tercengang, matanya melotot, namun dia segera bersikap tenang. Jika tidak ada kamar lain di dalam rumah ini, dirinya harus tidur di mana? Pandangan Delisa melirik ke arah sofa. Tidak mungkin aku yang seorang wanita tidur di sofa, pikir Delisa. Di belakang ada gudang, kau boleh tidur di sana. Kesekian kalinya Delisa terperanjat saat Nathaniel berucap dengan tiba-tiba. Iya, tentu, aku akan tidur di sana, dan aku akan membersihkannya, jawab Delisa dengan cepat. Kau tahu latar belakangku kan? Aku ini hanya pria yang miskin dan cacat. Kau juga tahu, jika pernikahan ini hanya formalitas. Jadi jangan pernah bersikap lancang di rumah ini, ucap Nathaniel dengan nada dingin. Delisa tersenyum tipis. Aku tahu dan cukup sadar diri. Kau tidak perlu khawatir mengenai hal itu. Aku tidak akan mengganggu privasimu atau macam-macam di rumah yang bukan rumahku. Bagus kalau kamu paham dengan statusmu lalu. Untuk apa kau masih berdiri di sini? Pergilah dari hadapanku. Wanita itu menelan salipannya dengan susah payah. Pria di hadapannya mungkin tidak mempunyai hidup yang berwarna. Tentu pria di hadapan Delisa mempunyai hidup yang monoton. Lihat saja, sejak berada di dalam mobil, wajah pria tersebut begitu datar, kaku, mirip seperti lantai beton. Pergi dari hadapanku, sentak Nathan. Delisa terperanjat. Iya baik. Dengan cepat Delisa melangkah sambil menyeret gaun pengantinnya. Apakah aku akan terus memakai gaun ini sepanjang malam? Aku tidak punya baju. Seharusnya aku mempersiapkan baju sebelum ikut dengan pria aneh ini, gerutu Delisa sambil melangkah ke arah gudang yang dia maksud. Sesampainya di belakang rumah, ternyata gudang itu berbeda dengan bangunan rumah. Gudang tersebut terpisah. Dengan langkah cepat Delisa berjalan ke arah gudang tersebut. Krek. Pintu gudang itu terbuka. Delisa terbatuk sambil tangannya mengibas-ibaskan debu yang menyambutnya. Ya ampun, lihatlah isi dalam gudang ini. Aku rasa sampai besok pun aku tidak akan dapat membersihkan gudang ini. Delisa melihat sekeliling gudang yang gelap dan terabaikan. Debu tebal menutupi lantai dan penuh dengan barang-barang tua yang terlupakan. Di sudut, dia melihat beberapa barang yang mungkin bisa ia gunakan untuk tidur. Delisa menghela nafas, merasa kesusahan yang tengah ia hadapi. Ya sudahlah, mengeluh tidak akan membuat gudang ini bersih. Ayo, kerjakan. Dengan semangat baru, Delisa mulai membersihkan gudang tersebut. Dia mengambil sapu dan mengelap debu yang menumpuk di lantai dan barang-barang yang ada di dalam gudang. Tidak lama dia menemukan sebuah tikar tua dan beberapa bantal yang bisa digunakan untuk tidur malam nanti.
Meskipun terasa berat, Delisa tetap berusaha untuk bersikap positif dalam menghadapi situasi tersebut. Di ambang pintu belakang, Nathaniel memperhatikan Delisa dari kejauhan. Wanita yang cukup gigih, gumam Nathaniel. Setelah beberapa jam berlalu, gudang itu tampak lebih bersih dan rapi. Delisa menata tikar sebagai tempat tidurnya dan menyusun bantal-bantal yang ada. Terasa lelah dan letih, namun wanita itu cukup puas dengan hasil kerja kerasnya. Akhirnya aku bisa tidur di tempat yang cukup layak, gumamnya seraya tersenyum sendiri. Sambil menyeka keringat di keringnya, Delisa berucap, sepertinya aku harus mandi, tubuh aku terasa begitu lengket. Tapi bagaimana dengan pakaian dan juga alat-alat mandiku? Apakah aku kembali ke rumah untuk mengambil perlengkapanku? Delisa berpikir sejenak untuk kembali ke kediaman ayahnya, namun hati kecilnya sungguh keberatan. Sementara Nathaniel yang berada di dalam kamarnya dikejutkan oleh suara ketukan jendela. Dengan cepat Nathaniel meraih kursi rodanya dan menuju ke arah jendela. Jendela itu terbuka. Tuan, ini baju, selimut, dan beberapa alat mandi yang Tuan minta. Seorang pria misterius memberikan sebuah paper bag ukuran cukup besar kepada Nathaniel. Terima kasih Samuel, kamu selalu bisa diandalkan, ucap Nathaniel, menerima barang-barang tersebut dari pria yang ternyata adalah Samuel. Sudah menjadi tugasku, Tuan. Apakah ada yang lain yang bisa aku bantu? Tanya Samuel. Nathaniel menggeleng. Tidak, itu saja. Kau bisa pergi sekarang. Baik, Tuan, selamat malam, sahut Samuel sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Sementara itu Delisa masih berada di gudang yang kini telah bersih dan rapi. Bagaimana aku bisa mendapatkan perlengkapan mandi? Gumam Delisa tidak tahu harus berbuat apa. Di waktu yang sama, Nathaniel keluar dari rumah menghampiri gudang dengan barang-barang tadi di tangannya. Meskipun tegas dan dingin, Nathaniel tetap merasa bersalah melihat Delisa dalam kesulitan seperti ini. Dia berhenti di depan pintu gudang, ragu-ragu sejenak sebelum Nathaniel masuk ke gudang itu. Aduh, Delisa meringis saat Nathaniel melempar paper bag di atas tubuh Delisa yang terbaring di atas lantai beralaskan tikar. Segeralah mandi, kamu bisa menggunakan kolam di samping gudang. Di sana ada kamar mandi. Setelah itu temui aku. Setelah berucap demikian, Nathaniel memutar kursi rodanya berlalu. Delisa segera bangun. Dia belum sempat mengucapkan terima kasih, namun pria itu sudah berlalu dari hadapannya. Kata orang, Nathaniel memiliki wajah yang cacat dan menyeramkan. Tapi tadi, Delisa berlari mengejar Nathaniel. Namun pria itu sudah lenyap dari pandangan matanya. Delisa menghela napas sejenak dan melihat paper bag yang berisi perlengkapan mandi, baju, dan selimut. Mungkin dia tidak seburuk yang orang-orang katakan, gumam Delisa sambil membuka paper bag tersebut. Dia tersenyum melihat barang-barang yang telah disediakan oleh Nathaniel. Tanpa ragu, Delisa segera berjalan ke kolam yang ada di samping gudang untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai mandi, Delisa mengenakan pakaian yang Nathaniel berikan padanya. Ia merasa lebih segar dan nyaman setelah mengganti gaun pengantin berat yang telah dipakainya sejak pagi hari. Delisa melirik ke arah rumah, agak ragu di dalam hati Delisa. Aku harus mengucapkan terima kasih kepadanya, pikir Delisa sambil mengambil langkah menuju rumah. Begitu memasuki rumah, dia melihat Nathaniel duduk di ruangan tamu, sibuk menekuni benda yang ada di tangannya. Nathaniel, terima kasih atas baju dan perlengkapan mandinya, ucap Delisa dengan suara lembut, berusaha menunjukkan rasa terima kasihnya. Nathaniel menoleh menatap Delisa sejenak. Kamu udah di sini, duduklah, ucap Nathaniel sambil kembali menekuni benda yang dipegangnya. Delisa duduk di dekat Nathaniel dan menunggu pria itu mengatakan sesuatu. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Nathaniel akhirnya berbicara. Kau tidak seharusnya berbelas kasihan kepadaku, ucap Nathaniel tiba-tiba. Jangan berpikir bahwa aku lemah atau membutuhkan balas kasihan darimu karena aku cacat. Delisa menggeleng dengan cepat. Tidak demikian.
Aku benar-benar tidak berpikir seperti itu. Ucap Delisa terpotong saat Nathaniel melempar sebuah kotak. Dengan refleks Delisa menangkapnya. Apa ini? Tanya Delisa. Buka dan kau akan tahu apa isinya. Ucap Nathaniel dengan suara datar.